Firman Tuhan hari ke-281, tanggal 7 Oktober tahun 2024, Yeremia pasal 7 ayat 23, perikop, umat yang keras kepala. Pada hari ini, yaitu hari yang ke-281, tanggal 7 Oktober tahun 2024, diambil dari buku Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23 dengan perikop umat yang keras kepala. Kemudian ayat inti adalah sebagai berikut: hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Itulah firman kita ya, ayat kita hari ini. Nah, kemudian sebagaimana biasanya bacaan pagi kita ambil, yaitu 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai dengan 21a. Penderitaan Rasul Paulus sebagai rasul. Itulah bacaan pagi. Kemudian bacaan malam, yaitu diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 29 sampai dengan 30, yaitu kuasa untuk mengusir roh jahat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian sebagai pedoman kita pada bulan Oktober, yaitu dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Ini adalah merupakan pesan Paulus ke jemaat yang ada di Roma, dan sebagai ayat intinya dijabarkan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah menyembahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan benar. Nah, jadi hidup kita secara utuh, hati nurani, jiwa kita, dan kekuatan kita utuh, kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti Daud mengatakan bahwa aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dirinya adalah rumah Tuhan. Ini pun dengan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, bahwa kita menjadi rumah Tuhan atau bait suci daripada Allah. Nah, kemudian itulah ibadah sejati yang dikatakan persembahan hidup kepada Tuhan, dan kita sebagai rumah Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Dan kemudian dikatakan hidup kita, segala milik kita yang kita persembahkan buat Tuhan, ya. Nah, Tuhan mengetahuinya, tahu kalau Tuhan tentang diri kita. Nah, kemudian dikatakan di sini juga benar. Tentu benar itu adalah sesuai dengan firman
Tuhan di dalam Alkitab. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini. Yeremia pasal 7 ayat 23. Umat yang keras kepala. Mengapa umat Israel dalam pasal 7 ini disebutkan keras kepala? Ini yang perlu kita coba analisa. Nah, di sini dikatakan ya bahwa mereka keras kepala menurut Yeremia ya, karena mereka enggan mendengarkan Tuhan, enggan mendengarkan suara dari Tuhan, dan terus-menerus melakukan kejahatan meskipun telah diperingatkan oleh Tuhan Allah. Seperti menyembah berhala. Sampai ada firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain selain daripada aku. Ya, tapi tetap mereka menyembah berhala. Pada waktu Musa pergi ke Gunung Sinai untuk mengambil hukum Taurat, apa yang terjadi? Harun diperintahkan bangsa Israel untuk membuat domba, lembu sebagai penjabaran daripada Allah mereka, menyembah lembu karena dianggap Musa, wah udah kita tidak tahu kemana Musa. Nah, inilah yang dikatakan karena mereka enggan mendengarkan suara Tuhan dan terus-menerus melakukan kejahatan meskipun telah diperingatkan. Sudah diperingatkan oleh Tuhan Allah, tapi mereka melakukan. Inilah yang dikatakan keras kepala daripada orang Israel ya. Nah, kemudian diperingatkan tuh dalam ayat 23 menekankan dalam ayat hari ini ya, pentingnya mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti jalannya agar mereka dapat menerima berkat. Tadi dikatakan berbahagia ya. Supaya kamu berbahagia kata Allah. Hanya ya, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Hanya mendengar suara Tuhan, langsung kita diangkat oleh Allah sebagai umatnya dan Dia sebagai Allah kita. Nah, inilah dikatakan pentingnya mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti jalannya agar mereka dapat menerima berkat dan juga kebahagiaan. Dalam perspektif teologis ya, keras kepala ini mencerminkan sifat manusia yang cenderung melawan kebenaran dan tidak mau bertobat. Jadi keras kepala di sini dikatakan adalah melawan kebenaran dan tidak mau bertobat. Mereka menganggap bahwa keluar dari Mesir merasa kurang bahagia karena di Mesir mungkin ada sebagian di antara mereka yang hidup enak sehingga dipaksa untuk keluar dari Mesir. Inilah mungkin orang-orang yang menjadi pemberontak. Nah, maka karena pemberontakan mereka langsung ditentukan oleh Tuhan. Bangsa Israel yang berangkat dari Mesir berumur 20 tahun ke atas, satu pun tidak diperbolehkan sampai ke tanah Kanaan kecuali Joshua dan Kaleb. Hanya 2 orang yang berumur 20 tahun ke atas yang berangkat dari Mesir, termasuk Musa ya. Apalagi Harun sudah meninggal, Miriam juga meninggal ya. Terakhir Musa meninggal di Nebo ya. Jadi kekerasan di sini dikatakan oleh Yeremia bahwa
itu adalah karena mereka tidak mau bertobat dan selalu melawan kebenaran. Sudah diperintahkan begini loh hukum Tuhan, tapi mereka tetap percaya, tidak setuju, selalu melawan. Dan sudah dikatakan bertobatlah, tapi tidak mau bertobat. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa dan bila kita, ya, ayat hari ini Yeremia 7 pasal 7 ini 23 ini apa dikatakan? Tetapi apa yang aku perintahkan kepadamu, ya, ialah hanya dengarkanlah suaraku, dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, dan perjalananlah sesuai dengan segala jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi diukur dari perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Kanaan. Siapa yang bertahan, yang benar-benar care dan percaya kepada Tuhan? Nah, tadi dikatakan yang berumur 20 tahun ke atas tidak boleh sampai ke tanah Kanaan, kecuali Joshua dan Kaleb. Ya. Nah, kemudian perjalanan merupakan segala jalan yang diperintahkan Tuhan supaya berbahagia. Jadi dilihat dari perjalanan tersebut. Kemudian jalan Tuhan Allah, ya, yang menentukan kita untuk dapat hidup bahagia dan kekal selama-lamanya. Jadi jelas hanya jalan Tuhan Allah yang menentukan. Nah, kalau memang itu yang menentukan, ya maka dikatakan tadi, ya, akulah Tuhan Allahmu. Artinya dengarkanlah perintahku, supaya aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Cuma dengarkan, itu aja yang diminta oleh Tuhan Allah, sehingga kita menjadi umatnya yang diakui dan mendapat hidup yang kekal. Ayat ini menekankan pentingnya mendengarkan suara Tuhan sebagai syarat untuk mendapatkan berkat-Nya. Jadi ada syarat untuk mendapatkan berkat-Nya, maka suara Tuhan harus kita dengar. Bukan hanya mendengar, tetapi juga menjalankannya, supaya kita tidak dicap sebagai penipu atau penipu rohani. Mendengar tapi tidak menjalankan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, kemudian umat Israel disebut keras kepala karena mereka menolak untuk mengikuti perintah Tuhan, ya, dan memilih jalannya mereka sendiri, dan sekaligus, ya, mengabaikan nasihat dan peringatan Tuhan yang seharusnya membawa mereka kepada kehidupan yang berbahagia. Nah, ini sudah dijelaskan, ya. Umat Israel disebut keras kepala karena mereka menolak untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, kemudian memilih jalannya sendiri, jadi semaunya. Nah, makanya ya kita lihat hukuman kepada bangsa 40 tahun berjalan dari Mesir ke Kanaan. Padahal mungkin perjalanan 3 hari juga bisa ditempuh, ya. Kemudian harus dibuang 70 tahun di Babel. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar Tuhan. Bahkan yang sudah diperintahkan oleh Yeremia pun, ya, kepada Zedekia, jangan kamu melawan Babel, menyerahlah dengan keluargamu dan semua pahlawan, kamu akan selamat, katanya. Tapi enggak mau mendengar pesan Tuhan. Ini yang dikatakan keras kepala daripada bangsa Israel. Kalau mendengarkan pesan
Tuhan melalui nabi-nabinya, tidak akan terjadi mungkin ya, semuanya penderitaan di bangsa Israel. Coba kita lihat, sampai Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo begitu megah, hancur berantakan, merata sama dengan tanah. Terpaksa dibangun kembali Yerusalem setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Dan itu pun karena Tuhan tidak tega lagi melihat bangsa Israel itu harus menderita terus. Maka aku setia kepada janjiku, akan kujadikan kamu menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Itulah makanya Raja Kores ya diperintahkan supaya pergi membangun Yerusalem. Yang pertama adalah Ezra sebagai ahli hukum Taurat, dibantu oleh Nehemia sebagai gubernur Judea yang dipilih oleh Raja Babel, sehingga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel, kembalilah semua ke Yerusalem ya. Mereka kembali dan mengadakan pesta Pondok Daun sebagai klimaks daripada keberhasilan mereka. Dan dari situlah bangsa Israel bangkit, dan Tuhan menyatakan bahwa berita kabar baik harus diberitakan dari Yerusalem ke seluruh dunia. Jadi firman Tuhan disampaikan hanya melalui Israel, tidak ada melalui yang lain, hanya melalui Israel. Disampaikan berita firman Tuhan itu kepada seluruh bangsa di dunia. Ini sesuai dengan Alkitab. Dan nabi juga hanya nabi-nabi dari kaum bangsa Israel yang diakui dalam Alkitab. Selain itu tidak diakui nabi. Walaupun ada nabi A, nabi B, itu tidak. Bisa saja nabi itu nabi palsu ya. Seperti dalam Alkitab juga banyak nabi-nabi palsu. Waktu Elia berapa nabi? 480 orang nabi palsu dibunuh oleh Elia karena mereka dilawan oleh Elia. Tidak bisa mendatangkan api untuk membakar korban bakaran. 450 nabi itu langsung dihancurkan di lembah, dibuang semua, dibunuh ya. Itulah. Jadi nabi itu hanya dari Israel, dan itu pun adalah sekualitas Musa, sama dengan kualitas Musa. Tidak ada nabi lain dari bangsa-bangsa manapun di dunia ini kecuali dari Israel. Kalau ada nabi mau dari Arab, ya itu di dalam Alkitab tidak ada. Tapi dalam kitab mereka mungkin ya itu dia ini. Namun dalam Alkitab tidak ada nabi-nabi selain daripada bangsa Israel. Karena dari Yerusalemlah diperintahkan kabar baik itu diberitakan ke seluruh dunia. Pada saat Tuhan mengasihi bangsa Israel untuk kembali ke Judea dan Yerusalem, sehingga Raja Kores, Raja Darius memerintahkan Ezra dan Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem, sehingga mereka setelah eksodus dari Babel menuju Yerusalem dan Judea, satu pun tidak ada yang tinggal. Walaupun ada perintah daripada Hanan di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Ahasweros ya. Mereka sudah memerintah akan membunuh semua bangsa Yahudi yang ada di Persia dengan 127 provinsi. Itu sudah mewakili dunia, akan dibunuh. Tapi Esther ya mengganti Wasti sebagai istri daripada Ahasweros sangat bijak, dan dia menyampaikan kepada raja surat perintah yang dikeluarkan oleh raja sudah dicap pakai cincin raja dan dibawa oleh Hanan untuk membunuh semua Yahudi yang ada di Persia. Sudah keluar surat. Datanglah Mordekai sebagai ayah angkat daripada Esther. Esther, tolong, kalau ini tidak dicegah, maka bangsa kita akan habis. Tidak ada lagi, akan mati semua. Esther datang kepada Raja Ahasweros ya. Disampaikan untuk dicabut, bahwa pengumuman yang sudah diumumkan, yang sudah distempel pakai cincin akan dicabut. Tapi raja mengatakan
dia komitmen dengan apa yang sudah diumumkan. Tidak bisa. Itu tidak bisa dicabut. Yang sudah berjalan, berjalanlah. Wah, jadi di sini berpikirlah Esther. Wah, kalau demikian mati. Kalau begitu Esther bijak. Kalau begitu buatkan surat lagi. Nah, apa isinya? Bangsa Yahudi diperbolehkan melawan siapapun yang mau menghabisi mereka di kerajaan Persia, di 127 provinsi ya, kerajaan Persia waktu itu. Dari 127 provinsi tersebut, semua bangsa Yahudi sudah dicap mati oleh stempel raja. Akhirnya keluar lagi surat. Bangsa Yahudi bisa melawan dalam membela diri supaya mereka tidak binasa. Keluarlah surat ini. Begitu surat keluar, apa yang terjadi? Malah bangsa Persia yang lebih banyak mati. Bangsa Yahudi tidak ada yang mati. Itulah penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Dan sampai saat ini. Nah, maka kalau ada dunia mau menghancurkan Israel, mau menghantam Israel, maaf, lawan Anda termasuk Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu bangsa pilihan. Ya. Kalau kita lihat ya, dalam kitab Yesaya pasal 19 ayat 24 dikatakan apa? Allah mengatakan, Asyur ciptaanku, Mesir umatku, Israel pilihanku, usahaku. Ketiganya ini ku berkati. Nah, makanya George Bush itu mengambil Asyur atau Irak, ya, sudah dikuasai oleh Amerika. Mesir sudah ada perjanjian Camp David tahun 74. Jadi Israel sebenarnya yang diberkati Tuhan itu tidak ada lagi musuhnya. Yang ada musuhnya adalah yang tidak termasuk dalam Alkitab, yang tidak diberkati. Ya, nah, makanya ya seperti Hizbullah, Fatahillah, itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, jadi dan orang Palestina pun itu dilindungi oleh Israel. Bahkan banyak mengungsi ke Israel, orang-orang Palestina banyak mengungsi. Itu diselamatkan oleh Israel. Karena Israel tidak berperan main-main. Kalau mereka memang itu sudah melawan moralitas daripada Tuhan, mereka akan care, akan membasmi. Karena pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Dia bangsa pilihan, pilihan Tuhan. Nah, kalau bangsa pilihan, kalau pertanggungjawaban kepada Tuhan, terus siapa yang bisa melawan orang bertanggung jawab kepada Tuhan? Sedangkan kita masih bertanggung kepada pimpinan, raja. Maka saya katakan kepada dunia, ya, orang meramalkan ada perang dunia ketiga itu tidak akan terjadi. Tuhan tuh maha tahu, ya, karena ya, kita tidak tahu. Kemarin dikatakan bahwa Yesus akan datang menghakimi dan mengadili kedua kalinya. Dia akan datang. Nah, maka dikatakan, nah, khotbah pada kemarin minggu kita siap-siap memberitakan firman Tuhan. Dengan kedatangan Dia, kalau kita tidak siap, selesai. Nah, maka ya, tapi kapan datang kedua kalinya? Nah, penciptaan dunia kan 7 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh istirahat. Nah, apakah kedatangan Tuhan itu hari ketujuh? Atau hari ke-6, atau hari ke-5, atau hari ke-4, atau hari ke-3 akhir? Hari kedua sudah lewat, ya. Karena sini sudah tahun 2024. Satu hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia, ya. 1000 tahun. Nah, 1000 sekarang sudah 2024. Sudah memasuki hari ke-3. Nah, hari ke-4 berarti tahun 4000. Hari ke-5 5000 tahun. Hari ke-6 6000 tahun. Hari ke-7 7000 tahun. Apakah hari ke-6 ke-7 yang datang? Ya, kita tidak tahu. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi bagi kita dekat hari Tuhan. Kenapa? Seperti pencuri malam. Kita tidak tahu apakah jam lagi saya akan meninggal. Sekarang saya berkhotbah, saya nanti turun sudah langsung diambil Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Dekat bagi kita hari kita. Nah, maka bagi orang yang bijak, tahu datangnya bahaya. Kita tahu datangnya bahaya. Kematian itu kita tahu, maka kita selalu berdoa di dalam Tuhan.
Tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Dia tidak mau. Masih ada waktu, besok masih bisa berdoa. Kita masih bisa berdoa nanti aja. Kita masih hidup besok. Nah, itu orang bodoh. Ya. Nah, jadi sekarang jelas tadi dikatakan di sini bahwa yang keras kepala itu adalah tidak mau bertobat dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mau keinginan diri sendiri yang akan dijalankan oleh mereka. Nah, kemudian memilih jalannya sendiri-sendiri dan sekaligus mengabaikan nasihat dan perintahnya yang seharusnya membawa mereka kepada kehidupan yang berbahagia. Kemudian ketidakpatuhan ini mencerminkan apa? Ini adalah sikap manusia yang kadang sulit untuk dilayani. Ini sifat manusia, ya. Nah, sehingga mengakibatkan mereka terjerumus dalam dosa. Inilah akibat keras kepala. Dan kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33, bahwa Tuhan Allah telah membuat suatu perjanjian baru dengan manusia melalui Yeremia. Apa dikatakan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan, hukum-hukumku akan kutulis dalam hati mereka dan kutaruh dalam batin mereka. Ditulis dalam hati, ditaruh dalam batin. Apa maksud Tuhan? Supaya, kata Tuhan, aku jadi Allahnya dan mereka menjadi umatku. Jadi yang ditanam hukum-hukum Tuhan itu di dalam hati dan ditaruh dalam batin, itu adalah menjadi umat Allah. Dan mereka lah menjadi anak-anak Allah. Pertanyaan sekarang, siapakah Allah kita? Dan siapakah anak-anak Allah? Ya. Disinilah, ya, dalam perdebatan-perdebatan banyak, Tuhan tiga, beranak, Tuhan beranak, diperanakan. Tidak ada itu. Walaupun tertulis itu dalam kitab suci, itu tidak benar. Tidak ada Tuhan diperanakan dan Tuhan tidak beranak. Ya, saya jelaskan ini. Tuhan tidak beranak. Yesus anak Tuhan itu adalah gambaran Allah sendiri datang ke bumi. Jadi bukan anak seperti dari apa? Cuma Tuhan menentukan dari keturunan Daud. Nah, dia melalui turunan. Kenapa? Karena Daud itu sangat baik hati. Ribuan tahun sebelum tercipta, Tuhan sudah menjanjikan, dari keturunanmu akan memimpin dunia dan raja segala raja. Itulah kelahiran Yesus, coba. Generasi ke-60 dari Adam dan generasi ke-27 dari Daud. Jadi Daud generasi 27 baru Yesus lahir. Nah, itu sudah dinobatkan, diumurkan oleh Tuhan Allah. Pada waktu Daud memikirkan bait suci, sehingga Allah mengatakan, aku yang membangun bait suci bagimu, dan aku akan membangun bait suci bagimu selama-lamanya, yaitu Yesus. Itulah bait suci itu selama-lamanya. Jadi tolong, di Kristen tidak ada tiga Tuhan dan beranak, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan Allah sebagai pencipta alam, dan Dia turun ke bumi sebagai anak manusia, supaya manusia bisa menerima. Dia tidak turun sebagai Allah, tapi turun sebagai anak manusia, yaitu Yesus. Kalau dia sebagai Allah, nggak bisa manusia menerima. Maka Tuhan tidak bodoh, dia datang sebagai manusia. Karena pada waktu di Gunung Sinai, bangsa Israel itu takut, jangan usah. Kalau Tuhan Allah datang tuh kami akan mati. Coba kalau datang dengan tiang awan, berarti menggelegar. Siapa yang kuat? Malam tiang api, siapa yang bisa mendekat? Mati semua. Maka itulah
Tuhan Allah menyatakan dirinya dalam dunia sebagai manusia. Allah sendiri, Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus sudah bilang, ya, Allah tahu mengenai saya dan saya tahu mengenai Allah. Tapi itu masih banyak yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah kemudian pada waktu dia mau pergi naik ke surga, dia mengatakan, saya akan kirim bagi kalian roh penolong untuk mewakili saya, membantu kalian. Roh Allah akan diturunkan. Nah, itulah Roh Kudus. Nah jadi kalau kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, itu memang 3 trinitatis, ya, 3 kesatuan dalam satu wujud. Nah, 3 kesatuan ini kalau kita melihat dalam segitiga sama sisi, itu adalah bukan 3 tapi 1, tapi sisinya 3. Dalam perbuatannya 3, wujudnya adalah 1, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu pesan moralnya di sini yang bisa kita lihat, ya. Makanya, nah, dan Yeremia mengatakan, aku akan menaruh hukum-hukumku kepada hatinya, menaruh dalam batinnya, supaya aku Allahnya dan mereka umatku. Jadi begitu kita tahu mengenai Alkitab, begitu kita baca firman Tuhan, kita sudah resmi menjadi anak Allah. Dan Allah resmi menjadi Allah kita yang kita sembah itu. Resmi. Itulah. Nah, cuman ya, ada lagi yang dipatrikan, dimateraikan setelah Yesus turun ke bumi, dilengkapilah penyempurnaan tersebut. Nah, makanya dia bilang, yang lahir secara jasmani perlu dilahirkan secara rohani supaya dia beroleh hidup yang kekal. Itulah baptisan kudus. Dan Yesus juga dibaptis sebagai manusia, karena dia juga harus menurut kepada manusia, karena dalam dunia walaupun dia itu adalah Allah sendiri, tapi dia mau sebagai manusia, ya. Nah sehingga kita dengan baptisan kudus bisa diselamatkan, dilahirkan kedua kali. Inilah pesan moral daripada ayat hari ini yang dikatakan bahwa umat yang keras kepala karena tidak mau menuruti perintahnya dan mereka menghina sendiri, maka ini dihimbau agar Tuhan kita jadikan sebagai Allah kita dan kita menjadi umatnya. Itulah pesan moral dari ayat hari ini. Allah menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya, dan kita bersatu dengan Tuhan, dan kita menjadi rumah Tuhan, baik suci daripada Tuhan, sesuai dengan ayat bulanan. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan benar. Itulah hati, jiwa, dan kekuatan kita sebagai rumah Tuhan. Kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari 2 Korintus, ya, pasal 11 ayat 16 sampai dengan 21a, yaitu penderitaan Paulus sebagai rasul. Apakah penderitaan Paulus dalam 2 Korintus ini, ya? Nah, kalau kita lihat, hal ini mencerminkan, ya, ketahanan dan keikhlasan yang sangat mendalam dalam menjadikan pelayanan bagi Kristus sebagai prioritas utama. Jadi di sini, ya, dikatakan dia menderita, diuji ketahanan, keikhlasan dalam menjadikan pelayanan bagi Kristus. Jadi dia mengabdi kepada Kristus sebagai prioritas utama, mendahulukan yang utama adalah pelayanan sesuai dengan panggilan Paulus yang sudah dipilih oleh Yesus Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan, saya memberitakan firman Tuhan adalah otoritas langsung dari Yesus. Otoritas artinya dia dipilih, ya. Dari tadinya memusuhi, tadinya menganiaya orang Kristen,
Sekarang dia dipilih menjadi pemberita firman Tuhan. Maka dia mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Dia juga menjadi rumah Tuhan seperti Daud. Ya. Nah, dalam ayat ini, ya, Paulus mengungkapkan pengalaman pahitnya, mulai dari dianiaya, terpenjara, hingga mengalami bahaya dan berbagai pihak. Ia menyebutkan betapa banyaknya percobaannya dan menekankan pentingnya menaruh kepercayaan pada kekuatan Allah, ya, daripada diri sendiri. Jadi dia dengan banyaknya yang sudah dihadapi itu, dia selalu mengandalkan kekuatan Allah daripada. Karena kalau diri sendiri tidak akan mampu, dipenjara, disiksa, ya, dan dia banyak dipukul, ya. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, Paulus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah, melalui pengalaman ini mengungkapkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dalam menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen, ya, adalah bagian dari perjalanan iman yang lebih besar dan seringkali dapat menguatkan kita dalam iman dan karakter. Ini adalah dalam penguatan iman dan karakter. Sehingga penderitaan Paulus bersama dengan rasul ini sebagai rasul adalah menguatkan iman dan karakter dia untuk pengikut Kristus. Paulus berpesan, jangan sampai menganggap saya ini bodoh, ya. Tetapi kalau kalian toh menganggap saya, ya, begitu, yaitu perkenankanlah saya juga boleh berbangga juga, katanya. Jadi kalau banyak orang menganggap Paulus ini bodoh, katanya, tapi dia juga mengatakan saya juga berbangga. Nah, sehingga Paulus mengatakan, kalau kalian dengan senang hati bersabar terhadap orang yang bodoh karena kalian merasa diri pandai, kalian, ya, buatkan saya kalau kalian, ya, berbuat dan orang lain atau, ya, memeras dan mengambil keuntungan dari kalian. Jadi orang lain itu adalah merupakan mengambil keuntungan. Tapi kalau Paulus, dia murni. Nah, Paulus mengatakan, saya malu mengakui bahwa kami terlalu lemah untuk berbuat seperti itu. Nah, tetapi apa yang orang lain berani banggakan, saya juga berani juga, kata Paulus, ya. Saya berbicara bodoh seperti orang bodoh. Nah, jadi karena Paulus kan orang Yahudi, orang Ibrani, dia sebenarnya berani mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak lakukan. Dia selalu lemah lembut, ya. Nah, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 20 dikatakan, karena jika seorang datang dan memberitakan firman, ya, kamu Yesus yang bukan demikian sebagaimana yang saya beritahukan. Jadi kalau ada orang memberitakan Yesus di luar daripada seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, nah, pernyataan Paulus dalam ayat ini menunjukkan kekhawatirannya terhadap pengaruh ajaran yang salah yang dapat, ya, merusak iman jemaat. Jadi itu yang ditakuti oleh Paulus. Jadi ada orang memberitakan firman Tuhan tapi tidak sama apa yang diberitakan oleh Paulus. Ini yang kekhawatiran Paulus, bisa merusak jemaat. Karena itu dikatakan ajaran sesat. Nah, kemudian ia menekankan perlunya, ya, kejelasan dalam pengertian Injil yang benar agar umat Allah tidak terjebak. Nah, jadi jangan sampai terjebak dengan ajaran sesat.
Karena mereka mengajarkan kalau di luar dari diri kami, katanya. Terus dia berbangga diri, seolah-olah kami ini bodoh, kata Paulus. Nah, itu jemaat diminta untuk hati-hati dan melihat ajaran sesuai dengan Injil dan firman Tuhan. Nah, dalam ajaran yang mengatakan dan tetap teguh dalam iman kepada Kristen, inilah yang dikatakan supaya umat Allah tidak terjebak ya dalam ajaran yang mengatakan tersebut dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Nah, jadi Paulus di sini adalah menghimbau supaya orang tetap berpedoman pada pengajaran firman Tuhan. Nah, kemudian dalam bacaan malam diambil dari Markus pasal 9 ayat 29 sampai 30. Nah, Yesus berbicara lagi ya bahwa dalam mengusir roh jahat itu tidak bisa sembarangan, harus dengan doa dan berpuasa katanya. Jadi Injil Markus pasal 9 ayat 29 sampai 30 ini berbicara tentang kuasa iman yang diperlukan untuk mengusir roh jahat. Jadi dalam konteks ini Yesus mengajarkan bahwa beberapa hal hanya dapat dikendalikan. Yesus mengatakan beberapa hal hanya dapat dikendalikan itu hanyalah melalui doa dan puasa. Nah, kita lihat Yesus waktu menghadapi kematiannya, berapa kali dia berdoa di Getsemani. Tapi murid-murid itu semua pada lemah. Ya. Berapa kali? Nah, kemudian dia sebelum memulai pengajaran setelah dia dibaptis, apa yang dilakukan? Pertama kali Yesus, dia berpuasa 40 hari. Dia puasa. Ya. Tapi si iblis tidak bisa menguasai dia. Nyahlah kau iblis, katanya. Jadi Yesus berpuasa dan berdoa. Maka di sini diajarkan untuk bisa mengusir roh-roh jahat hanya dengan satu cara, doa dan puasa. Nah, bagi kita di rumah, salah satu kita manfaatkan yaitu berdoa. Doa yang konkret, doa yang tulus, doa yang tidak bertele-tele, dan doa yang benar. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, dalam ayat ini ya, Yesus menekankan bahwa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya, seperti pengusiran setan, diperlukan ketekunan dalam doa dan kehidupan rohani yang disiplin. Jadi doa dan disiplin dengan kehidupan rohani. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan iman tidak hanya bergantung pada momen tertentu. Kekuatan iman tidak hanya tergantung pada momen tertentu, tetapi harus menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Itulah kekuatan iman, bukan pada momen tertentu, tapi kehidupan sehari-hari. Ada pernyataan dari Aristoteles ya. Kekuatan kita itu bukan perbuatan kita. Mungkin kita berbuat hari ini terus selesai. Tidak, bukan kekuatan itu. Tapi Aristoteles mengatakan kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah menjadi kekuatan kita dan menjadi habit kita. Pertanyaan, apakah baca firman Tuhan setiap hari yang ada tertulis dalam almanak HKBP, khususnya HKBP ini ya, apakah itu tiap hari kita baca? Dalam almanak itu ada ayat harian ditentukan pada hari itu, ada juga bacaan daripada pagi dan ada bacaan malam. Nah, kemudian dalam satu bulan ditentukan. Nah, seperti bulan ini, persembahkanlah dirimu persembahan yang hidup, yang suci dan yang benar. Itu pesan Paulus ya. Nah, kalau bulan September apa? Ya.
jadilah pelaku firman. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah penipu. Jadi kita adalah penipu kalau mendengar firman tapi tidak menjalankan, itu penipu. Nah, lebih keras lagi dikatakan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau tidak berbuat, percuma iman, tidak ada artinya iman itu. Walaupun kita memiliki segudang iman, tapi kalau kita tidak berbuat, itu adalah hasilnya nol. Tidak ada artinya. Itu kata Yakobus dalam pasal 2 ayat 17. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, maka di sini dikatakan tadi bahwa dengan berdoa dan berpuasa, kita belajar untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepadanya dalam setiap situasi. Wah, ini jadi kembali lagi kita mendengarkan Amsal ya, bahwa Amsal ya, dalam pasal 22 ayat yang ketiga, orang bijak tahu datangnya bahaya, orang bodoh tutup mata dan mati. Beda orang bijak dan orang bodoh hanya sedikit. Orang bijak berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir, sehingga dia akan menyesali perbuatannya salah. Tapi kalau orang bijak tidak akan membuat kesalahan karena dia sudah berpikir dulu. Kalau Stephen Covey mengatakan be proaktif, kesadaran diri, imagination, hati nurani, independent will. Tapi kalau kita langsung merespon sesuatu tanpa berpikir, dan kita mengatakan kumaha engke atau bagaimana nanti, ini yang salah. Tapi harusnya nantinya bagaimana. Kalau kita menetapkan misalnya life after life, the days of Jerusalem, hidup setelah kehidupan sekarang, berada di Jerusalem yang baru. Kalau ini ada dalam pikiran kita, tidak mungkin kita berbuat sesuatu yang tidak pantas untuk syarat masuk ke Jerusalem yang baru. Maka dikatakan Stephen Covey dalam Habit, ya, Seven Habit, dan habit yang kedua dikatakan began the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Surga. Kalau tujuan akhir kita surga, berarti syarat yang harus masuk surga ya kita lengkapi. Ya. Sabar dan menguasai diri. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, yang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Dengan modal dasar sabar dan menguasai diri sudah cukup. Itu mengantarkan kita untuk hidup setelah hidup di Yerusalem yang baru, sehingga jaminan hidup kekal itu menjadi milik kita. Dalam ketiga perikop ini, mari kita merenung untuk tetap setia dan nyatakan dalam doa segala permohonan, segala kesulitan. Dan kalau kita bisa berpuasa, silakan berpuasa. Dan memang ada talenta berdoa, ada talenta berpuasa, dan ada talenta dua-duanya, jalankan. Tapi kalau kita misalnya hanya berdoa, jalankan. Ya, tidak harus lengkap, tidak, karena Tuhan Maha tahu. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu siapa kita, siapa diri kita. Amin. Tuhan memberkati.